وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Alhamdulillah pada saat ini saya bisa hadir, diminta untuk membawakan juga pembekalan ya untuk dauro ini atau prakuliah. Posisi saya tentu dua ya. Pertama, saya Ketua Dewan Pembina Al-Bayan Hidayatul Makassar. Yang kedua, saya juga dosen ya di di sini ya. Nah, sayanya karena mendadak ya, baru tadi malam saya diminta untuk masuk di acara ini, dan saya juga tidak membawa laptop, maka saya tidak sempat menulis dari materi yang saya akan sampaikan. Tapi mudah-mudahan santri sekalian bisa ya merekam ya sebagian ditulis kalau bisa, kalau anda mudah-mudahan masuk di ingatan, masuk di pikiran dan di hati. Pertama, saya ingin mengapresiasi ya maha santri semuanya ya, atau ananda semuanya, tingkat yang lebih tinggi ya. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasnya ya. Jadi utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jadi selama kita hidup itu ya kita terus menerus dituntut untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu ada yang formal dan ada yang informal ya. Formal ya kita masuk TK, SD, SMP, SMA, masuk perguruan tinggi seperti ini, S1, S2, S3, itu formal. Nah, tapi itu adalah salah satu cara atau cara yang paling umum untuk menuntut ilmu. Nah, di luar itu tentu ada juga orang tidak sekolah secara formal tapi juga terus menuntut ilmu. Nah, yang jelas menuntut ilmu itu adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga perintah Rasulullah ya. Pertama, mari kita lihat di Al-Quran bahwa ayat yang pertama diturunkan Allah ya, wahyu pertama ya, dan sekaligus ayat pertama yang diturunkan Allah itu adalah ayat perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbik. Nah, jadi itu ayat pertama. Nah, sampai-sampai Rasulullah ya Muhammad karena tidak pernah sekolah buta huruf, ya ketika disuruh Iqra bismi rabbik, ya Iqra, bacalah ya. Ya, beliau mengatakan, ya mana Nabi Qori saya ini tidak bisa membaca, apa yang saya membaca? Tapi disuruh terus Iqra dan kemudian dipeluk erat. Nah, jadi wahyu pertama jelas ya adalah perintah untuk membaca. Nah, walaupun menarik ya, atau sangat menarik bahwa di sini objek bacaannya tidak disebut. Kan kalau misalnya dikasih buku, bacalah buku ini, itu kan jelas apa yang mau dibaca. Nah, cuma ini hanya dikatakan bacalah, tidak jelas objek bacaannya itu.
Yang ada adalah pensifatan dari membaca, yaitu dengan bismi rabbik, ya, dengan atas nama Allah, dengan nama Allah. Nah, tapi saya tidak mau masuk kajiannya lebih dalam di situ. Ya, penekanan saya hanya bahwa ayat yang pertama turun itu adalah perintah untuk membaca. Dan membaca itu adalah pintu untuk mendapatkan ilmu. Nah, jadi untuk mendapatkan ilmu itu harus dengan membaca. Entah kita membaca buku yang tertulis, entah kita membaca fenomena alam atau fenomena sekitar kita. Jadi membaca teman kita. Teman kita itu harus dibaca. Bagaimana membaca karakternya, bagaimana membaca perilakunya. Nah, itu bacaan juga. Ya, alam semesta dibaca. Tentu dia membaca alam semesta itu melalui alat ilmu juga. Untuk kita bisa membaca alam semesta ini, membaca matahari, membaca bulan, membaca bintang, membaca pohon, membaca binatang. Nah, semua itu harus dibaca juga. Nah, alat bacanya itu namanya ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu fisika, biologi. Nah, itu cara membaca alam semesta. Tapi kalau membaca lingkungan kita sehari-hari, ya ada ilmu sosial, ya, ilmu sosiologi, ya Pak Irfan ini doktornya sosiologi, itu membaca perilaku masyarakat. Ada ilmu ekonomi, ya, membaca cara mengelola kehidupan ini, bagaimana supaya kita itu mendapatkan uang, ya, bagaimana menciptakan keadilan ekonomi, dan seterusnya. Itu dibaca itu dengan ilmu ekonomi. Bagaimana kekuasaan, perpolitikan, orang mendapatkan jabatan, pertarungan antara orang kafir, orang beriman dalam urusan kekuasaan, itu dibaca dengan ilmu politik. Nah, semua itu membaca, ya. Nah, jadi semua itu masuk dalam Iqra. Bacalah, karena bacaan objeknya tidak disebut, berarti segala-galanya harus dibaca. Jadi ilmu itu tidak ada batasnya. Nah, jadi penekanan Iqra-nya di sini bukan menunjuk apa yang harus dibaca, karena semua harus dibaca, tapi caranya dengan bismi rabbik. Nah, itu nanti kajiannya lebih khusus saja di sistematika wahyu. Nah, jadi di sini urgensi dari menuntut ilmu. Wahyu yang pertama turun menyuruh kita membaca. Yang kedua, syarat mutlak kita menjadi beriman adalah, syarat kita menjadi orang Islam apa? Nah, syahadat. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat la ilaha illallah itu hanya 2 kali disebut di dalam Al-Quran. Kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau la ilaha illahua itu banyak. Ya, tapi yang redaksinya itu la ilaha illallah itu hanya 2 di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya itu bunyinya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, saya lupa, nanti bisa di searching aja gampang pendapatnya itu. Sudah tahu caranya mencari ayat, ya, dengan di program HP, ya. Ya, buka saja di Lafzi, ya, Play Store Lafzi. Nah, itu begitu ketik aja satu kata sudah dapat ayat yang kita inginkan. Jadi
Tidak seperti zaman saya kuliah dulu setengah mati kita punya kamus tebal untuk mencari ayat-ayatnya. Sekarang ya berapa detik saja. Nah, jadinya nanti tinggal Anda misalnya lihat kalau belum punya Lapsi ya, install. Nah, nanti ketik misalnya la ilaha illallah, keluar hanya 2 ayat ya. Nah, jadi salah satunya berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Atau ilmuilah. Fa'lam di sini perintah fi'il amr ya. Jadi ilmuilah ya. Pelajarilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ini artinya apa? Bahwa untuk kita itu iman kita benar, keislaman kita benar, iman kita benar, kita harus mengerti apa itu la ilaha illallah. Kita harus punya ilmu tentang la ilaha illallah. Kita harus belajar tauhid. Ya. Jadi kalimat menyuruh kita menuntut ilmu di dalam Al-Quran itu tidak banyak. Yang lain disebutkan yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang berilmu ya. Beriman dan berilmu. Nah, tapi kalau yang ini tadi fa'lam ya. Ini perintah fi'il amr. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah. Nah, ini sekedar informasi ya. Saya tidak tahu nanti di sini aturannya ya. Di STIE Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok. Ya, tempat saya tinggal, tapi saya dulu pernah ngajar sebentar saja karena saya lama aktif di luar di politik, jadi saya tidak bisa saya tidak lama ngajar situ. Sekedar saya menginformasikan di STIE Depok, ya, itu kalau dosen sudah masuk itu pintu ditutup rapat, walaupun Anda terlambat 1 menit tidak ada ampun. Nah, saya tidak mengatakan bahwa segera berlakukan di sini begitu, tapi tolong ini didiskusikan oleh para dosen. Misalnya berapa menit kita kompromi, ya. Misalnya komprominya 5 menit. Begitu dosen mulai mengajar, hitung misalnya, ya ternyata ada terlambat 6 menit, ya begitu 5 menit. Setelah 5 menit dosen mengajar misalnya langsung kunci pintu. Misalnya ya. Tapi kalau Depok asal dosen sudah di dalam tidak boleh lagi ada mahasiswa masuk. Di tempat saya tinggal, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah Depok. Disiplin ini perlu. Ya, karena itu akan jadi karakter ya. Disiplin itu kan karakter. Anda mungkin sering mendengar ya. Pembangunan karakter. Karakter itu banyak, salah satunya itu adalah disiplin ya. Nah, tapi saya tidak membahas itu. Saya cuma ilustrasi karena sejak saya masuk sudah banyak sekali yang terlambat. Nah, kembali ke materi tadi. Jadi persyaratan untuk iman kita benar itu harus dengan ilmu tentang iman yang disebut dengan ilmu tauhid. Tidak boleh kita merasa saja beriman tanpa disertai ilmu tauhid. Al-Qur'annya menyuruh begitu. Kalau orang merasa saja beriman tanpa didukung ilmu, itu bahaya sekali. Jadi misalnya ya, mungkin ada
di antara kita ini dari kampung kayak saya ini. Jadi misalnya biasa kita temukan orang tua di kampung itu banyak sekali pemalinya. Atau banyak sekali kepercayaan mistik yang di luar dari tauhid ya, ajaran tauhid. Ya ada misalnya ya zaman dahulu itu ada namanya maceratasi ya. Dianggap ada gagal panen atau apa ya. Itu dianggap ini ya ada gangguan alam, ada musibah ya. Karena itu dilakukan matolak balak dengan memotong sapi, kasih mengalir darahnya dan buang kepalanya ke sungai, ke laut supaya jadi patola bala. Padahal dia yang melakukan itu rajin salat, puasa dan bahkan mungkin haji. Nah, padahal yang dia lakukan ini adalah suatu kemusyrikan. Tapi karena dia tidak pelajari ilmu tauhid, dia tidak tahu bahwa itu membatalkan iman. Nah, atau macam-macam pemali ya juga ya. Atau perilaku-perilaku yang dianggap turun-temurun saja. Misalnya ya, waktu saya kecil sering saya lihat orang kalau mendirikan rumah, begitu berdiri tiang-tiangnya rumah itu digantung pisang di tengahnya. Kira-kira zaman sekarang masih ada atau sudah tidak ada begitu di kampung? Masih ya? Nah, itu tradisi nenek moyang ya, yang supaya rumah itu murah rezeki, masih podale ya, atau apa ya. Nah, kalau menggantung pisang ketika rumah dibikin dan menggantung pisang dengan niat supaya dengan dalam pikirannya supaya dia murah rezeki, nah itu namanya syirik. Karena menganggap bahwa rezeki ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Nah, tapi yang begitu kan baru kita bisa tahu kalau kita kajian tentang tauhid ya. Tauhid rububiyah ya. Nah, begitu juga misalnya orang ada yang mencari ilmu kebal ya. Ada yang mencari ilmu apalagi namanya macam-macam ya, ilmu kebal. Ada juga pemuda-pemuda biasa ilmu apa itu, ilmu pangeru ya, apa supaya perempuannya ikut ya, pelet ya. Ada itu ilmunya semua. Nah, ini semua ada ilmu-ilmu yang dikendalikan oleh syaitan dan jin, dan itu semua adalah ilmu syirik. Nah makanya Al-Quran menyuruh kita fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah ya, pelajarilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi tidak boleh kita merasa saja beriman. Nah, jadi harus ditahu ilmunya, ilmu hal-hal mana yang menyebabkan iman kita benar dan hal mana yang membatalkan keimanan kita. Nah, jadi ini ya dalil kedua bagaimana kita harus menuntut ilmu. Nah, kalau di hadis tentu ya sangat banyak hadis ya menjelaskan bagaimana pentingnya menuntut ilmu. Salah satunya yang terkenal adalah ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi ya tariqan ilal jannah ya. Barang siapa yang ya menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk masuk surga. Jadi ya makanya dikatakan
menuntut ilmu itu adalah jihad, ya. Nah, jadi menuntut ilmu itu adalah jihad karena orang yang meninggal, ya, karena itu orang yang meninggal dalam menuntut ilmu dia meninggal dalam jihad. Dan orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalannya masuk surga. Karena menuntut ilmu itu tidak mudah, ya. Ya, kalau petani diajak belajar, ya kita kasih pelajaran 1 jam, mungkin dia bilang lebih baik saya cangkul kebun 1 hektar. Nah, jadi tidak mudah belajar itu, harus berlelah-lelah itu, capek itu belajar, harus melawan kemalasan, ya. Jadi ada ulama yang mengatakan ya apa itu ya, kemalasan itulah sebenarnya sebuah wadah setan yang paling ya dahsyat ya untuk menyebabkan manusia ini tidak beriman dengan baik, ya. Nah, makanya kan sampai kita diajarkan ada wirid, ya, wirid yang pagi sore tawajuhat masuk di tawajuhat hidayatullah itu. Maka salah satu doa itu kan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, jadi kita disuruh berdoa supaya kita itu, ya, yang pertama minal hammi wal hazan, ya, kita ada terhindar dari rasa keluh kesah dan sedih, ya, yang kemudian minal ajzi wal kasal, ya, dari lemah dan malas, ya. Nah, jadi kalau Anda malas-malas belajar, Anda lagi tidak mood menuntut ilmu, itu perlu wirid, ya. Minal ajzi wal kasal, ya. Ya. Nah, juga ada minal jubni wal bukhl, ya. Dari rasa pengecut, ya, dari jiwa pengecut dan kikir. Nah, ini kita sudah masuk dalam materi wirid kita, ya. Ini hadis, ya. Ini hadis, bahkan terakhir itu adalah apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, termasuk kita wirid ini, doa ini itu juga doa untuk orang yang dililit utang. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, ya. Jadi kalau ya Anda banyak utang, nah wiridnya ini coba lebih dihayati. Pagi sore Anda wiridkan. Dan ini satu kisah, ya, ada seorang sahabat yang datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini banyak utang, bagaimana ini saya dililit utang ini, saya pusing. Nah, Rasulullah kasih doa itu, ya, kamu doa ini, wirid ini, ya, tidak lama setelah itu lunas utangnya, dengan ada saja cara Allah menolong, ya. Nah, tapi saya tadi penekanannya adalah kita berdoa untuk terhindar dari rasa malas. Jadi setiap kali Anda malas belajar, malas kuliah, mau berhenti kuliah, tidak ada mood belajar, itu adalah gangguan setan. Karena memang belajar ini berat. Ya, walaupun tetap proporsional, ya, kita juga bukan memaksakan diri, jangan juga ya sampai tidak tidur, jangan juga lupa makan. Nah, tapi ya namanya belajar itu berat. Saya teringat profesor saya ketika saya ngambil S2,
Ya, ya terutama sih apalagi kalau sudah menyangkut sudah naik S2, S3. Kata profesor saya itu belajar itu tidak ada enaknya itu. Artinya ya memang kita harus siap menderita kalau mau sekolah. Mungkin ada di antara sini yang sudah punya suami, punya anak, ya itu lebih berat lagi. Ya. Nah, yang gadis juga begitu. Yang pemuda juga begitu. Nah, jadi menuntut ilmu adalah jihad, karena itu Allah memudahkan jalan masuk surga bagi orang yang menuntut ilmu. Nah, kira-kira ini maha santri sekalian yang sebagai landasan ya, landasan filosofis, landasan keyakinan mengapa kita harus menuntut ilmu. Ya, ilmu serendah-rendahnya kita menuntut ilmu tauhid, ilmu syariat ya. Ilmu tauhid dan ilmu syariat. Ilmu syariat itu pun kita bisa bagi dua, yang fardu ain dan fardu kifayah. Jadi kalau ilmu tauhid mutlak dipahami oleh semua orang Islam, walaupun kedalamannya tentu berbeda-beda. Terus ilmu syariat mutlak yang fardu ain, wajib bagi semua, misalnya cara wudhu, cara salat dan sebagainya. Karena kaidah dari amalan-amalan itu, al ilmu qabla amal. Ilmu itu harus mendahului amal. Sebelum Anda wudhu, belajar dulu ilmu tentang wudhu. Sebelum Anda berpuasa, pahami itu apa puasa itu. Entah puasa wajib atau Anda misalnya mau puasa sunat. Ada bilang ayo kita puasa sunat, cari dulu ilmunya. Puasa sunat apa ada dalilnya? Nah, karena ya al-ilmu qabla amal, ilmu itu harus mendahului amal. Jadi sebelum kita melakukan sebuah amalan-amalan harus tahu ilmunya dulu. Nah, jadi inilah ya landasan kita mengapa harus berilmu. Ya walaupun nanti jenis-jenis ilmu itu ya macam-macam. Itu yang pertama ya, motivasi kita berilmu, tuntutan berilmu. Yang kedua, bagaimana cara kita berilmu. Nah, di dalam Al-Quran ya, surah Ali Imran ayat 190-191 dikatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda pelajaran bagi ulil albab. Siapa itu ulil albab? Ya, ulil albab itu kira-kira terjemahan gampangnya adalah orang yang cerdas menurut istilah Al-Quran. Sumber ilmu itu hanyalah pemikiran, ya. Kan kalau tadi ya, cara mendapatkan ilmu dua di sini, zikir dan pikir, ya. Nah kalau di Barat sumber ilmu itu hanya jalur pikir. Jadi orang Barat tidak mengakui, tidak percaya
bahwa ilmu kita bisa bertambah melalui zikir. Ilmu kita bisa bertambah melalui tadarus Al-Quran. Ilmu kita bisa bertambah melalui sholat. Itu mereka tidak percaya dan tidak mengakui. Nah, sementara ayat Al-Quran tadi jelas yang dimaksud ulil albab, orang pintar, itu adalah pertama, dia adalah orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Nah, sebenarnya ya ini memang sebuah kekayaan Islam yang sangat besar. Ya, sayang sekali juga di lingkungan orang Islam juga ya kurang memanfaatkan potensi zikir sebagai sumber ilmu, terlebih-lebih yang bergelar sarjana, terlebih-lebih mereka yang mempunyai gelar sarjana, yang master, yang doktor, yang profesor apalagi. Nah, ini banyak yang tidak mau tahu ya bagaimana zikir sebagai sumber ilmu. Nah, yang masih banyak menggunakan zikir sebagai sumber ilmu ini ya biasanya orang pesantren, ya katakan misalnya di lingkungan NU ya, masih banyak ya. Nah, padahal semestinya yang benar Anda bergelar sarjana ekonomis, sarjana matematika dan sebagainya, atau sarjana apapun, tapi Anda juga adalah ahli zikir. Karena zikir inilah yang akan mengantar Anda nanti memahami, merasakan namanya ilmu hikmah ya. Jadi wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kedalaman ilmu itu hanya bisa dengan adanya kekuatan zikir. Ya, kalau hanya mengandalkan otak, pikir, itulah yang melahirkan ya peradaban yang sekarang ini. Inilah melahirkan orang sarjana hukum tapi menjadi koruptor ya, menjadi politisi hebat jadi koruptor, menjadi penguasa menjadi orang zalim. Inilah karena orang-orang yang sekolah menggunakan pikir, zikirnya tidak jalan. Ini yang bikin rusak peradaban di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini. Karena kesalahan dalam paradigma keilmuan, kesalahan epistemologi dalam menuntut ilmu. Ya, terus terang ini sebenarnya bukan orang S1 di luar itu tidak ada sama sekali pernah mendengar istilah epistemologi itu ya. Paradigma tidak ada itu. Orang-orang sekolah di Unhas di mana S1 itu belum dikenalkan istilah paradigma epistemologi. Tapi saya merasa perlu menyinggung di sini karena itu tadi. Ya, kesalahannya sudah sangat parah ini berilmu. Kesalahan keilmuan kita ini sudah terlalu parah. Sehingga melahirkan orang pintar, ya jadi pejabat tapi koruptor. Pejabat jadi zalim, menjadi pedagang, ya, tapi tidak peduli riba dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kesalahan semua itu berasal dari ilmu. Jadi kesalahan hancurnya sebuah peradaban ya, adanya ekonomi yang tidak adil ya, sistem ekonomi yang tidak adil, politik yang zalim yang juga tidak adil, ya, hukum yang tidak adil, pendidikan yang berorientasi materi ya, berorientasi materi,
dia menuntut ilmu dalam rangka kaya. Nah, ini adalah kesalahan paradigma dalam menuntut ilmu, ya, kesalahan paradigmatik, kesalahan epistemologi. Nah, saya tidak mau kaji lebih jauh ke sana karena itu memang materi-materi S2 S3. Nah, tapi landasan ayatnya sederhana saja. Jelas bahwa ulil albab menurut Al-Quran itu adalah, ya, yang dimaksud orang cerdas menurut Al-Quran, intelektual menurut Al-Quran adalah orang yang zikirnya jalan, ya, tentu ibadahnya bagus, rajin baca Quran, wirid dan sebagainya, senantiasa mengingat Allah. Pada saat yang sama dia juga pikirannya juga aktif, ya, aktif belajar matematika, belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, belajar sosiologi, belajar tafsir, belajar fikih dan sebagainya. Dia menggunakan pikiran semua itu. Nah, jadi terjadi sinergi, ya, terjadi sinergi menggunakan zikir dan fikir. Nah, jadi kebenaran ilmiah, ya, saya berdoa supaya Anda bisa mengerti materi saya ini. Tapi kalau tidak, Anda bersabar, ya, karena saya memang sekali lagi merasa perlu ngomong begini. Walaupun saya sadar bahwa ini bukan pelajaran satu, ya, apalagi baru masuk kuliah baru 1 hari. Ya, tapi tidak apa-apa, ya. Insya Allah kalau Anda sungguh-sungguh, Allah akan kasih ilham. Nah, jadi orang Barat, sekali lagi, yang dimaksud kebenaran ilmiah, ya, artinya kebenaran berdasarkan ilmu, ya. Anda biasa mendengar namanya ilmiah, ya, biasa sudah dengar kan? Oh, misalnya dia bilang itu kan tidak ilmiah. Jadi ilmiah itu maksudnya adalah kebenaran berdasarkan ilmu. Nah, orang Barat yang dimaksud, bagi orang Barat yang dimaksud ilmiah atau sesuai ilmu itu adalah kalau sesuai dengan pikiran, sesuai dengan kenyataan, objektif, ya, empiris istilahnya itu. Nah, dia tidak mengakui yang tidak kelihatan, yang tidak bisa diraba, ya, tidak bisa dilihat. Itu namanya tidak empiris, ya. Nah, makanya kalau berdasarkan ilmu Barat, ya, berdasarkan ilmu Barat, yang namanya malaikat itu tidak ilmiah karena tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan. Malaikat itu tidak ilmiah. Jangan bicara malaikat. Kalau kita sekolah, kalau kita sedang belajar ilmu pengetahuan, jangan singgung-singgung malaikat. Tidak ada hubungannya dengan ilmu. Itu menurut Barat. Jangan singgung-singgung tentang akhirat, karena itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan. Itu tidak ada hubungannya dengan ilmu. Nah, bahkan jangan singgung tentang jin, karena itu tidak dilihat juga. Nah, semua itu bukan wilayah ilmu, ya. Menurut ilmu Barat itu semua bukan wilayah ilmu, artinya tidak ilmiah. Nah, bagi kita semua itu adalah ilmiah. Semua yang ada dalam Al-Quran itu semua ilmiah, ya. Al-Quran adalah sumber ilmu, ya. Jadi ini cara berpikir epistemologik, ya, paradigmatik. Semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah benar secara ilmiah, karena Al-Quran itu adalah sumber ilmu yang paling tinggi. Ini kelasnya masih hidup, ya? Ya, mungkin saya ada toleransi juga beberapa menit lagi, ya, kalau mati terus. Tapi kenapa ini bisa nyala, ya?
Sebentar lagi. Oh ya, alhamdulillah. Ya, tidak apa-apa kalau badan kita yang panas, asal jangan hati dan otaknya yang panas ya. Kira-kira agak panas otaknya saya apa? Saya kuliah begini. Ya, saya berdoa memang Anda bisa mengerti karena ini materinya memang saya sangat sadar bukan pelajaran S1 ya. Dalam arti kata perguruan tinggi di luar ya. Tapi saya yakin Anda orang cerdas karena siapa yang banyak membaca Al-Quran, banyak beribadah, banyak wirid, insya Allah akan jadi cerdas. Nah, jadi apa yang disebut ilmiah oleh orang Barat itu adalah yang bisa dipikirkan, yang rasional. Kalau istilah pastinya itu adalah dia rasional, sesuai logika ya, sesuai pikiran, dia objektif ya, dan empiris ya, dia nyata. Itu disebut wilayah ilmiah, sesuatu yang disebut ilmiah. Nah, tapi kalau tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, nah itu bukan ilmiah menurut Barat. Nah, kalau kita tadi jelas ukuran ilmiah itu jelas di Al-Quran ini ya, adalah sesuatu yang gaib yang bisa ditangkap dengan zikir. Nah, sebenarnya cuma karena mereka ya tidak mau yakin saja ya. Coba misalnya ya, jin menurut orang Barat karena jin tidak dilihat maka dia tidak ilmiah. Padahal kita ini ya apa, jin itu bagi mereka tidak ilmiah karena tidak dilihat, tidak dirasakan, tidak hadir. Nah, padahal kita ini sebenarnya dalam Islam jin itu benar-benar nyata. Ya, kalau ada orang kesurupan dibacakan ayat Al-Quran kan langsung bereaksi jinnya. Ilmiah. Jadi ilmu ru'yah itu adalah ilmu yang sangat ilmiah. Ya. Jadi ru'yah itu adalah ilmu yang sangat ilmiah karena satu ilmu yang bisa mengendalikan jin. Orang kesurupan kan tidak mau bawa ke dokter, mana bisa dokter, karena ilmunya dokter adalah ilmu rasional, empiris. Dia tidak percaya jin. Tidak ada pelajaran tentang jin di Fakultas Kedokteran Unhas. Nah, sehingga kalau ada orang kesurupan dia tidak bisa tangani. Nah, coba orang kesurupan bawa ke sini di ru'yah, selesai, itu kan ilmiah. Nah, itulah persoalannya ilmu Barat. Ilmu Barat aja, kalau saya bilang ilmu Barat jangan Anda bayangkan orang Barat saja ya, yang di Unhas, yang di UNM, itu semua ilmu Barat ya. Yaitu karena cara berpikir ilmiah mereka itu mengambil pola pikir Barat, bukan dari khazanah keilmuan Islam. Nah, jadi kalau saya sering-sering masuk di sini, jangan-jangan 4 tahun Anda ilmunya sudah setara doktor, karena kita memang obsesinya begitu ya. Artinya nah kita coba lanjutkan misalnya ayat tadi ya. Coba kita lihat lagi ayatnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah dia berzikir dan berpikir sebagai sebuah metode ilmiah mencari ilmu, maka hasilnya itu adalah ma khalaqta hadza batila. Ya, dia sadar, ya Allah, tidak ada yang Engkau ciptakan secara sia-sia. Jadi misalnya ya, seandainya dia jurusan biologi, ya di luar kita ambil contoh ilmu eksakta dulu ya.
seandainya dia jurusan biologi, dia meneliti suatu makhluk yang selama ini paling dianggap mengganggu, ya, yaitu nyamuk. Ya, kan kita selama ini betul-betul rasanya nyamuk ini mengganggu saja terus ya. Ini kenapa ada makhluk begini? Cuma mengganggu terus. Nah, seorang ahli biologi meneliti, wah ternyata ditemukan bahwa nyamuk ini ada sebuah sistem ekosistem kehidupan yang juga mempunyai manfaat. Maka dengan kesadarannya bahwa nyamuk adalah ciptaan Allah, itu zikirnya, dan pikirnya adalah dia mempelajari nyamuk berdasarkan ilmu biologi dan lingkungan, maka tibalah pada kesimpulan, ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan dengan sia-sia. Nah, itu imannya bertambah. Jadi dalam Islam, setiap kali bertambahnya ilmu itu harus menambah iman. Ya, kata Imam Al-Ghazali, siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah imannya dengan pertambahan ilmu itu, maka tiadalah bertambah pada dirinya kecuali bertambahnya kesesatan. Nah, jadi semestinya setiap kali ilmu kita meningkat, maka itu juga meningkatkan keimanan kita, meningkatkan hikmah. Ya, ma khalaqta hadza batila, hasilnya orang berzikir dan berpikir itu adalah ma khalaqta hadza batila. Artinya bertambah kesadaran keimanannya. Ya Allah, ternyata Engkau tidak menciptakan sia-sia buat nyamuk ini. Apa nyamuk ya? Ada juga misalnya orang ekonomi ya, jurusan ekonomi, dia teliti tentang kira-kira apa efek ekonomi nyamuk dalam kehidupan masyarakat. Oh, ternyata nyamuk ini membuka lapangan kerja dengan adanya pabrik obat nyamuk. Kira-kira berapa banyak orang bekerja di pabrik baygon ya? Berapa ribu itu karyawannya pabrik baygon? Terus berapa lagi penjualan perantainya? Berapa juta baygon digunakan di seluruh Indonesia? Ya, berarti nyamuk ini punya manfaat ya, menghasilkan tenaga kerja, menghasilkan ekonomi. Maka kalau tahazza batila ya. Itu contoh silakan Anda bikin sendiri contoh-contoh. Yang intinya adalah bahwa orang beriman itu dengan zikir dan pikir, ulil albab, zikir dan pikir, nanti akan menghasilkan bertambah imannya. Ya, karena kata Imam Al-Ghazali tadi, man yazdadu ilman wa lam yazdadu huda, lam yazdadu illa huda. Siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah imannya, maka tiadalah yang bertambah pada dirinya kecuali kesesatan. Nah, inilah jadi repot kita. Yang tambah ilmunya ahli hukum malah semakin pintar bohong, semakin pintar ya mengakali hukum, mengakali undang-undang. Ya, tambah ilmunya jadi politisi, semakin pintar menipu rakyat. Nah, nauzubillah, ya ini kesalahan dalam menuntut ilmu. Nah, jadi ya setelah dia mengatakan ma khalaqta hadza batila, nah dia tambah lagi zikirnya, yaitu subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Ya. Jadi tasbih itu adalah sebuah kesadaran keimanan yang selalu ada pada orang beriman, ya. Karena apa-apa subhanallah, apa-apa subhanallah.
Ya, makanya dalam hadis dikatakan ada 2 kalimat yang sangat ringan diucapkan tapi sangat berat timbangannya di sisi Allah, yaitu subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ini tidak ilmiah. Ini tidak ilmiah versi barat ini. Masya Allah, kita ini ternyata untuk memperbesar pahala gampang sekali. Untuk kita selamat di akhirat, untuk hidup kita di dunia ini mudah, dimudahkan, lebih mudah dimudahkan oleh Allah. Ada 2 kalimat kata hadis yang sangat ringan diucapkan, sangat berat di sisi Allah. Ini kebenaran ilmiah. Jadi ini kebenaran ilmiah. Jadi kalau saya sedang membacakan hadis seperti itu sekarang, Anda sedang mendapatkan ilmu yang benar. Itu kebenaran ilmiah yang tidak diakui oleh ilmu barat. Nah, karena tidak empiris, ya tidak rasional, tidak empiris, tidak objektif. Nah, padahal dalam Islam luar biasa. Mau lihat Al-Quran juga, Al-Quran selalu menyuruh kita tasbih. Ya, subhanallazi, wah, perintah bertasbih dalam Al-Quran itu luar biasa banyaknya. Bahkan juga disebutkan seluruh makhluk Allah, ciptaan Allah semuanya bertasbih. Pohon, ya langit, bumi, pohon, binatang semuanya itu bertasbih. Ya, walakin la yafqahuna tasbihahum, tapi kamu tidak mengetahui tasbihnya mereka, ya. Seandainya spiritual kita sangat kuat, kita bisa merasakan tasbihnya pohon-pohon, tasbihnya binatang. Seandainya iman kita itu benar-benar spiritual kita sangat kuat, karena Al-Quran memberi informasi begitu. Nah, jadi ya santri sekalian, ya saya kira inilah pengantar yang saya bisa sampaikan. Jadi semua ilmu yang akan Anda pelajari di sini, ya, entah itu pelajaran matematika, ya, entah itu pelajaran ekonomi, entah itu nanti di pelajaran agama, ya, hadis, Quran, hadis, tafsir dan sebagainya, semua itu adalah ilmiah, ya. Ya, semua itu adalah kajian ilmiah. Yang berbeda pengertian ilmiah antara kita ini dengan di Unhas, ya, atau di WM, atau intinya adalah karena perbedaan paradigma keilmuan, perbedaan epistemologi. Nah, jadi kita di sini akan belajar tafsir, akan belajar fikih dan lain sebagainya. Semua itu adalah ilmiah. Pada saat sama kita juga belajar ilmu-ilmu umum, semua itu adalah ilmiah. Nah, cuma nanti kita dudukkan, ya, makanya kita namanya ada jurusan ekonomi syariah, supaya nanti pelajaran ekonomi kita berbeda dengan yang tidak syariah. Nah, jadi saya kira itu ya, Anda sekalian, santri semuanya, pengantar saja. Tapi seandainya masih ada waktu dan seandainya juga ada yang ingin menanggapi, yaitu saya persilakan ke pengatur acara. Tapi kalau misalnya dianggap juga sudah cukup, itu pun juga sudah cukup, ya. Jadi saya pikir itu dulu dari saya. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdullah Siskal Musakar terkait dengan paradigma ilmu dalam Islam. Saya kira sekedar informasi, Ustaz, 3 angkatan ini di daurat tetap ada materi wawasan pengantar epistemologi Islam, dan alhamdulillah kalau mahasiswa STI yang bayar, walaupun dia S1 sudah akrab dengan istilah-istilah epistemologi.
dan sudah bisa membandingkan antara epistemologi barat dan epistemologi sistematika wahyu. Nah, mungkin juga karena ini sifatnya sebenarnya awalnya ini daurah ini adalah peserta mahasiswa baru yang pakaian seragam putih-putih, Ustaz. Tapi kami dilibatkan sebuah panitia dan mahasiswa angkatan semester 2 dan semester 4 yang di belakang. Untuk episodenya kami bisa buka sesi tanya jawab 1-2 orang untuk lebih memperdalam mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Ustaz. Silakan dari mahasiswi, dari peserta daurah dulu. Dari peserta daurah ada peserta daurah 1 orang. Ini mahasiswa baru berapa? Ada berapa kan mahasiswa baru? 26 Ustaz. Ya, yang selebihnya ini mahasiswa ada. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Iya. Mahasiswa semester 4 ya? Di belakang. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima banyak atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan walaupun sedikit waktu tapi ilmu yang luar biasa buat saya pribadi. Termasuk salah satunya memberikan ilmu perbedaan antara paradigma keilmuan antara saya dengan universitas luar di sana. Dan saya ingin tanyakan Ustaz, cukup menarik tadi pembahasannya, yaitu pertanyaan saya, bagaimana cara STAI melahirkan dan kami sebagai mahasiswa STAI tercetak sebagai alumni-alumni yang ulil albab, yang bukan hanya mampu berpikir, namun mampu bersaing dalam berpikir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ya, silakan. Semester berapa ya? Semester 3 juga. Padahal. Semester 2. Ya, silakan. Dari prodi? PGMI. Padahal. PGMI semua. Apa dampak langsung dan tidak langsung jika ilmu memakai epistemologi barat dan tidak menggunakan epistemologi barat? Bisa diulang. Berdiri aja coba. Berdiri. Mungkin suaranya lebih terasa. Berdiri dan tegas. Apa dampak langsung dan tidak langsung jika ilmu memakai epistemologi barat dan tidak menggunakan epistemologi Islam? Iya, bagus sekali ya, semua pertanyaan ini. Berkait ya satu dengan yang kedua. Memang tantangan kita begitu ya. Jadi sebenarnya kan materi pelajaran, misalnya khususnya ilmu-ilmu eksakta ya di Unhas ya, kita di Barat, fisika, kimia, biologi, teknik, kedokteran, pertanian dan sebagainya, itu materi pelajarannya itu antara Barat dengan kita sama saja itu juga materinya, karena itu kan memang sunnatullah. Itulah dalam Al-Quran itu disebut ayat-ayat kauniyah, jadi teori keilmuan. Nah, Yunani kuno itu kan sekitar tahun 500 sampai 0 Masehi ya. 500 sebelum Masehi sampai 0 Masehi, inilah masa kejayaan Yunani kuno dengan filsafat. Nah, itu yang menguasai dunia keilmuan pada masa itu. Sudah itu masuk zaman Kristen, 0 ya, lahirnya Yesaya, 0 Masehi sampai Rasulullah itu abad ke-7 tahun 600-an ya. Nah,
selama masa Kristen ini dari Nur Masehi sampai sebelum Islam, ini filsafat dan sains ya yang sudah mulai dirintis oleh Yunani kuno itu tidak berkembang di dunia pada masa kejayaan Kristen ini. Ini dalam sejarah ilmu pengetahuan itu disebut Dark Age, ya, zaman kegelapan ilmu pengetahuan. Nah, nanti kemudian ilmu sains ini mulai berkembang dan berkembang sangat pesat itu di tangan orang Islam. Jadi ada orang Islam karena terbuka mempelajari ilmu apa saja, maka orang Islam itu juga mencoba cari tahu semua ilmu pengetahuan yang pernah ada di masa lalu. Ditemukanlah ilmu-ilmu filsafatnya di Yunani kuno, terus teori-teori dasar sains yang sudah mulai dirintis Aristoteles misalnya dan sebagainya. Inilah dikembangkan secara pesat atas perintah Al-Quran. Para ulama ini atas perintah Al-Quran menyuruh mempelajari ilmu kaunia, sehingga mereka belajar matematika, belajar macam-macam. Nah, maka tumbuhlah sains itu dengan pesat di tangan orang Islam. Nanti bisa dikonfirmasi, Google saja sudah ada semua. Misalnya ya, kita mengenal tokoh pemikir Islam yang sangat besar namanya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Sudah itu dia belajar ya fikih, ya, belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar semua, sudah belajar matematika, fisika dan sebagainya, belajar semua. Nah, akhirnya dia kemudian lebih fokus belajar ke ilmu kedokteran. Tapi dasarnya hafal Quran. Dasarnya hafal Quran, tahu semua, sudah ilmu-ilmu dasar, tahu tafsir apa segala, belajar matematika, belajar semua, terus akhirnya dia konsentrasi secara lebih khusus lagi belajar ilmu kedokteran. Dan dia melahirkan teori-teori kedokteran, dia bukukan dalam kitab namanya Qanun Fittib, ya, pedoman ilmu kedokteran. Buku Qanun Fittib ini hampir 1000 tahun jadi pedoman ilmu kedokteran di Barat. Orang Barat sendiri mengakui itu. Nah, orang Barat itu mengukuhkan Ibnu Sina sebagai bapak ilmu kedokteran. Padahal Ibnu Sina ini aslinya adalah hafiz Al-Quran dari kecil. Dia ahli ilmu agama yang lain, tapi dia juga belajar matematika, belajar juga macam-macam. Nah, jadi Ibnu Sina dalam satu kisah pernah dia masuk satu kampung dan dia tidak mau salaman sama penghuni kampung. Dia mengatakan, ya, ada makhluk kecil yang mengganggu kesehatan manusia sekarang, yang bisa berada di badan saya atau badan Anda, jadi tidak usah kita salaman. Social distancing sudah lebih 1000 tahun lalu dikerjakan oleh Ibnu Sina. Yang sekarang kita baru ribut 1 tahun ini. Nah, itu dengan apa? Karena dia menguasai sains, tapi dia aslinya, sekali lagi, aslinya habis Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya memang ini juga tantangan kita ke depan. Saya sudah mengangkat di Hidayatullah. Mestinya hafal Quran itu sebelum 10 tahun, sebelum 12 tahun lah. Semestinya generasi kita ini hafal Quran sebelum 12 tahun. Setelah 12 tahun ke atas itu belajar tafsir, belajar fikih, belajar matematika, kimia, biologi dan sebagainya. Jadi mestinya sudah hafal Quran sebelum 12 tahun. Karena semua ulama besar di masa lalu, entah dia ahli fikih, entah dia ahli teknologi, semuanya itu adalah penghafal Al-Quran ketika mereka masih kurang dari 12 tahun. Setelah itu tinggal, jadi menghafal Quran itu bukan tujuan, ya, dia adalah sasaran antara. Dengan orang itu menghafal Al-Quran, sudah penuh Al-Quran di pikiran dan jiwanya, sudah itu belajar matematika, sudah itu belajar tafsir. Nah, contoh tambahan satu lagi, misalnya
siapa pemilik Facebook ini, si Yahudi ini? Saya tidak tahu kenapa namanya susah sekali saya hafal ya. Ya pokoknya yang punya Facebook itu ya. Ya, si Yahudi ya begitu, itu Genius. Nah, dia bilang begini, orang mengagumi saya sebagai orang muda yang kemudian sangat sukses. Tapi tahukah Anda bahwa saya itu mengagumi satu tokoh, yaitu seorang tokoh Muslim yang namanya Al-Khawarizmi, yang diabadikan namanya dalam salah satu cabang ilmu matematika namanya algoritma. Jadi Al-Khawarizmi nama aslinya, ketika masuk di barat dipelajari ilmunya, maka ilmu yang ditemukan Al-Khawarizmi ini dikasih nama di barat namanya algoritma. Dan kata si pemilik Facebook ini, seandainya tidak ada ilmu algoritma yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi, mustahil ada Facebook ini, mustahil ada WhatsApp. Karena dasar WhatsApp ini bisa ada, Facebook ini bisa ada, itu memakai ilmu algoritma yang ditemukan oleh seorang Muslim. Nah, semua begitu Bu. Yang menemukan juga optik kacamata ini semua juga ini Ibnu Haytham, orang Islam. Nah, cuma dan banyak lagi teori-teori sains yang bukunya itu karena pernah dibakar semua bukunya ketika ditaklukkan pusat peradaban di Irak, ditaklukkan pusat peradaban di Spanyol, buku semua dibakar. Nah, setelah bukunya semua hilang, tapi dia sudah pelajari orang Barat, dia ganti tadinya yang ditemukan ilmu orang Islam, dia gantilah di situ Prancis, Pacon dan lain sebagainya. Itu sudah banyak ditemukan ketidakjujuran orang Barat. Tadi ini sebenarnya ilmu-ilmu itu ditemukan oleh orang Islam, karena memang Islam 700 tahun menguasai dunia dalam dunia sains ya, bukan saja dunia spiritual ya. Nah, jadi kenapa mereka begitu? Karena Al-Quran yang menyuruh mereka mempelajari fisika, kimia, teknologi dan sebagainya tadi itu. Nah, jadi kalau kita mengambil dua contoh lah ya, saya mengambil lagi supaya menjadi wawasan kita secara umum. Misalnya di Palestina, perang terakhir, serangan terakhir Israel ke Palestina benar-benar sudah tobat benar. Israel cepat-cepat dia minta gencatan senjata itu hari. Kenapa? Karena di luar dugaan mereka, ternyata ya Hamas ini punya roket-roket yang sangat canggih. Padahal kan Israel yang dikasih dari Amerika kan punya penangkal roket ya. Saya lupa istilahnya itu namanya. Kan punya penangkal roket itu. Setiap roket itu punya penangkal. Nah, ternyata ya dari 1.000 roket yang dihantamkan oleh Hamas, ya itu hanya sekitar 40% yang bisa ditangkal oleh penangkal roketnya Israel yang akurasinya sebelumnya itu ya di atas 90%. Nah, yang saya mau katakan di sini, coba kalau Hamas ini tidak punya roket, sebagaimana sekian lama ya, sekian puluh tahun Hamas tidak punya roket, mengandalkan batu. Alhamdulillah dengan kekuatan iman, kekuatan spiritual tetap eksis dengan kekuatan zikir. Sebagai kekuatan ilmiah kan kekuatan zikir tadi. Dengan batu, zikir, iman, mereka tidak punah. Tapi setelah didukung sedikit dengan kekuatan ilmu pengetahuan, yaitu ada juga roketnya, ternyata dia bikin roket di bunker. Orang Palestina kirim insinyur, kirim anaknya untuk sekolah juga belajar senjata. Ya di mana saja itu, akhirnya mereka pulang membawa ilmu, belajar membuat senjata. Walaupun sampai sekarang masih misteri bagaimana caranya kasih masuk bahan baku.
Dan itu pun dibikin roket-roket ini dibungkir di bawah tanah. Nah, tapi masalah terbukti ya jelas kemarin roketnya yang keluar 1000 itu bukan malaikat yang kasih. Mungkin malaikat perbanyak ya kekuatannya. Ya, tapi yang jelas ada benaran itu roket dibikin dibungkir-bungkir di Hamas itu. Nah, dengan kesatuan antara zikir dan pikir, yaitu ilmu ya berdasarkan qauliyah, tapi sudah ada juga pikirnya yaitu senjata, maka akhirnya takluk Israel. Nah, jadi memang inilah yang persoalan kita ini, bagaimana mensejajarkan. Nah, tapi bukan andalannya senjata. Kalau kita ini mau mengejar Barat, menundukkan Barat hanya kekuatan senjata, mustahil mana kita bisa kejar. Tapi asal ada saja sudah sedikit, juga misalnya dia pakai roket, kita pakai roket juga, walaupun kita lebih sederhana seperti Hamas. Nah, Allah tambahkan kekuatannya di situ. Nanti Allah tambahkan, tapi karena sudah ada juga asbabnya ada. Nah, nanti malaikat tambah. Kalau misalnya barangkali Hamas sebenarnya cuma punya 100 roket, tapi ditembakkan seolah-olah kelihatan 1000 di Israel. Nah, itu urusannya Allah tambah, malaikat yang terlibat itu tambah, tapi jangan tidak ada. Sebagaimana Rasulullah bukan mengandalkan zikir untuk melawan orang kafir yang pakai pedang. Kan pedangnya Rasulullah sama baiknya sama pedangnya orang Quraisy juga. Nah, jadi begitu Bu, untuk kita bisa membawa peradaban Islam ini maju menaklukkan mereka, ya kita juga harus belajar ilmu-ilmu itu, karena memang ilmu Allah itu semua, ilmu kedokteran, ilmu Allah, pertanian, teknik, semua ilmu. Cuma mereka salah dalam paradigma berpikirnya. Dia pelajari ilmu itu tidak mengingat bahwa ini Allah yang bikin ini. Ketika mereka mempelajari nyamuk, mempelajari virus, mempelajari apa saja, dia lupa Allah. Nah, dia memutlakkan itu, padahal virus itu kan dikendalikan Allah. Jadi misalnya ini dikatakan musuh virus COVID-19 adalah musuh paling jahat terhadap manusia sekarang ini. Statement ini tidak benar menurut Islam. Virus itu bukan musuh kita. Dia tetap makhluk Allah yang sedang diutus untuk memberi ujian kepada manusia. Nah, jadi biasa-biasa saja kita menghadapi. Ya, tapi pakai masker juga kalau perlu. Tapi jangan menganggap virus ini musuh Allah. Ya, yang sudah dibilang musuh Allah laknatullah itu cuma setan. Karena itu bahasa Al-Quran. Kalau virus jangan bilang musuh Allah itu. Yang bilang dia makhluk Allah. Nah, jadi seperti itu. Nah, bahkan terakhir lagi Ibu, ya misalnya kita lihat sekarang kemenangan Taliban. Ya Taliban itu juga menang, memang ada kekuatan zikirnya, kekuatan jamaah, tapi juga kan mereka punya senjata canggih juga. Walaupun itu dikasih dari mana gitu ya. Nah, jadi tetap ya tetap begitu. Yang kedua yang terakhir tadi apa lagi? Ya kalau dampaknya tadi sudah saya jelaskan, sudah jelas dampaknya negara ini hancur. Ini negara kaya raya sumber daya alamnya Indonesia ini, tapi kenapa banyak orang miskin? Kenapa masih banyak jalan jelek? Kenapa masih banyak orang tidak bisa sekolah? Kenapa banyak puskesmas jelek? Kenapa banyak sekolah jelek? Itu karena negara ini diurus oleh orang keluaran perguruan tinggi, ya. Para sarjana, bahkan master, doktor, tapi mereka tidak ikut epistemologi zikirnya. Akhirnya, ya kan tadi Imam Al-Ghazali kan sudah bilang tadi, barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah imannya karena salah paradigma dalam menuntut ilmu, maka tiada yang bertambah pada dirinya kecuali kesesatan. Itulah yang bikin menderita kita sekarang. Karena yang jadi hakim ini adalah orang yang hamba materi, ya, yang jadi jaksa, ya, yang jadi menteri-menteri macam-macam ekonomi ini. Coba Anda lihat ya, misalnya data terakhir ini hasil pemeriksaan BPK.
70% pejabat di Indonesia semakin kaya di musim setelah terjadi pandemi COVID-19. Coba, rakyat semakin menderita luar biasa, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, ternyata mereka semakin kaya. Karena COVID ini adalah proyek besar bagi mereka, tinggal bagi-bagi. Ya, satu pasien berapa biayanya dari negara satu pasien? Ya, entah berapa, 200 juta kah atau 300 juta kah. Jadi setiap kali ada orang kena COVID, bertambahlah kekayaannya mereka. Ini karena orang salah berpikirnya ini. Masa tega-teganya pejabat ini, menurut data BPS ya, tega-teganya mereka, ternyata semakin kaya mereka di era pandemi yang ketika rakyat ini susah makan, ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, semakin kaya dia. Seenak saja di mereka, tambah bagi-bagi uang saja dia. Nah, itu karena kesalahan epistemologi otaknya itu. Dia sudah jadi sarjana, jadi hakim, jadi anggota DPR, jadi presiden, menteri dan sebagainya. Itu kan semua orang sekolahan itu. Tidak mungkin ada yang tidak sekolah mereka jadi bisa pejabat seperti itu. Tapi karena kesalahan paradigmanya ya semakin merusak saja, semakin bikin sengsara saja rakyat. Nah, itulah contohnya dari kesalahan paradigmatik ya. Ya, seandainya mereka ini paradigma berpikirnya benar, maka pasti dia tidak tega menumpuk kekayaan di tengah penderitaan rakyat. Nah, itu contoh yang sangat nyata itu. Nah, intinya itu memang adalah karena kesalahan paradigma, kesalahan ilmu tadi ya. Nah, ini serta penjelasannya Pak Irfan tadi, sebenarnya materi-materi ini secara lebih detail keilmiahan itu sudah dikasih ke antum juga. Nah, jadi saya kira itu memang tentu ya Ibu nanya pertama, tentu ini tidak mudah ya. Tidak semudah yang saya kemukakan ini di sini. Nah, tapi kita berusaha ya. Jadi sekali lagi makanya langkah konkret kita, kenapa kita buka jurusan matematika di sini? Nah, itu sebenarnya kita ingin buka semua itu jurusan-jurusan eksakta itu. Nah, tapi kita kan baru start dulu. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti kita jadi universitas saja sekalian. Nah, universitas itu ada semua fakultas. Nah, nanti kita akan melahirkan sarjana matematika yang ahli zikir juga, sarjana fisika juga ahli zikir. Nah, nanti kita akan melahirkan ahli-ahli yang bisa mengungguli ya Steve Jobs ya, pemilik Microsoft ini, Bill Gates dan sebagainya. Mestinya sebagaimana masa lalu 700 tahun ilmuwan Islam mengungguli orang Barat, karena mereka menguasai Al-Quran, mereka berjalan zikirnya, paradigma zikirnya, tapi juga mereka memahami ya, mempelajari dengan sangat dalam ilmu-ilmu eksakta juga. Saya kira itu Bu ya, waktu kita ya alhamdulillah ya, pertanyaan yang sangat bagus walaupun diwakili 2 orang saja. Saya kira itu hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.